Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jasad mulia beliau belum diurusi, belum dimandikan, belum dikafani, belum disalati. Para sahabat masih simpang siur. Banyak di antara sahabat yang belum siap menerima berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba sekelompok tokoh-tokoh dari kaum Ansor saat itu ngumpul di satu tempat ruang pertemuan, tempat pertemuan namanya Thaqifah Bani Sa'idah, yang tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah Rasulullah SAW. Saat jasad mulia Nabi kita Muhammad belum diurusi, belum dimandikan, dikafani, disolati, saat berita wafatnya Rasulullah juga masih simpang siur, banyak di antara sahabat belum siap menerima. Sekelompok tokoh-tokoh kaum Ansor ngumpul membahas tentang apa? Membahas tentang kepemimpinan, membahas siapa yang akan menggantikan Rasulullah mulai besok pagi. Mereka berpikir, kalau selama ini kita dipimpin oleh satu orang komando, satu orang imam, satu orang pemimpin, masih ada Rasulullah SAW, kita disatukan oleh komando Rasul wafat hari ini, tidak membayangkan besok pagi kita akan diurus oleh siapa, akan dipimpin oleh siapa. Maka kaum Ansor ngumpul dan mereka membahas. Kenapa kaum Ansor kemudian punya inisiatif untuk ngumpul? Karena mereka merasa yang paling bertanggung jawab, karena mereka adalah penduduk asli kota Madinah. Saat itu mereka rapat dan terpilihlah satu orang sahabat kaum Ansor namanya Sa'ad bin Ubadah. Nah, kemudian berita ini nyampe ke kalangan kaum Muhajirin. Ketika berita ini nyampe ke kalangan Muhajirin, maka Abu Bakar dan Umar dan mengajak kaum Muhajirin yang lain datang ke tempat itu. Ketika kaum Muhajirin ngumpul di tempat Thaqifah Bani Sa'idah, ruang pertemuan Thaqifah Bani Sa'idah, bertemu ngumpul bersama dengan kaum Ansor. Kemudian saat itu kemudian kaum Ansor menyampaikan bahwa kami telah rapat membahas tentang pemimpin pasca wafatnya Rasulullah, dan kami telah sepakat menunjuk Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi pemimpin khalifah pengganti Rasulullah. Saat mendengar bahwa kaum Ansor sudah memunculkan satu nama dari kaum Ansor, ya, namanya Sa'ad bin Ubadah, kemudian Abu Bakar Siddiq mengangkat tangan dan beliau mengatakan, saya dari kaum Muhajirin menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah, pemimpin pengganti Rasulullah. Umar bin Khattab, ketika nama beliau disebut, langsung Umar bin Khattab mengambil tangan Abu Bakar, berdiri dan diangkatnya tangan Abu Bakar sambil mengatakan, saya baiat Abu Bakar untuk menjadi pemimpin yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Silahkan, siapa yang mau membaiat, maju ke depan. Akhirnya setelah Abu Bakar dibaiat oleh Umar, para sahabat seluruh yang hadir semuanya maju dan bersalaman membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sejak saat itu Abu Bakar terpilih secara musyawarah mufakat. Abu Bakar terpilih menjadi seorang pemimpin khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, saudara-saudara sekalian, pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Pelajaran yang terpenting adalah pentingnya mengangkat pemimpin dan pentingnya kepemimpinan di dalam Islam ini. Oleh karena itu adalah para ulama sepakat bahwa memilih pemimpin adalah wajib, dan ini adalah berdasarkan sejarah Rasulullah SAW, di mana jasad mulia beliau belum diurusi, para sahabat sudah memilih dan memikirkan tentang pemimpin sepeninggal sewafatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dan ini menunjukkan bahwa kalau kemudian kaum Ansor itu ambisi untuk mengambil alih kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah, nggak mungkin kemudian sesederhana itu kemudian menerima baiatnya Abu Bakar. Tapi ketika kemudian Umar membaiat Abu Bakar dan para sahabat kaum Ansor membaiatnya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya ambisi, cuma keprihatinan dan merasa butuh adanya kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah. Dan mereka juga sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang terbaik pasca atau orang terbaik setelah Rasulullah SAW di muka bumi ini.
Ini juga mengkanter kelompok Syiah yang menyesatkan Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang terbaik di muka bumi setelah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh kaum muslim dan muslimat untuk ikut andil dan berperan aktif dalam proses pemilihan pemimpin negeri ini. Dan saya berharap bahwa tidak ada kata main-main di dalam hidup ini, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ikut aktif memilih pemimpin, dan memilih pemimpin yang punya kafaah, punya profesionalitas, punya keahlian dalam mengelola negara, dan amanah, soleh secara pribadi, dan dia bisa mengurusi negara ini, juga bisa merawat, menjaga Islam, agama kita yang tercinta. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita pemimpin yang kita harapkan bisa mengelola negeri ini dengan baik, dan kemudian dia soleh, amanah, dan bisa menjaga Islam di muka bumi pertiwi yang kita cintai ini. Demikian, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.